Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, sore rekan-rekan semua. Sore ini kita, akan membahas, eee, diskusi tentang, perusahaan yang sedang kita garap itu PT Skylux Skylux, di bidang retail dan logistik. Nah, di sini yang pertama, saya ingin rekan saya akan memaparkan, modul 3 aktivitas 3.1 dan 3.2 yang akan dipaparkan oleh Aya dan Azka. Mangga dipersilahkan. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja 10 ide produk layanan untuk startup ini. Yang pertama, platform just tip integrasi via website, lalu yang kedua sistem pembayaran lokal dan multi currency. Yang ketiga real time tracking dashboard. Yang keempat smart text kalkulator. Yang kelima just tip group order. Yang keenam garansi barang sesuai pesanan auto refund. Yang ketujuh Asia wishlist, fitur koleksi barang impian. Lalu 8 layanan ekspor balik untuk UMKM. Yang ke-9 Penradar Asia, yaitu fitur deteksi produk viral. Lalu yang 10 membership dan reward system. Lalu di sini dari 10 ini daftar ide yang kita pilih akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk yang ide yang pilihan tiga yang tampaknya paling relevan itu yang pertama, dari 10 ide tersebut itu kita pilih 3, yaitu ada platform just tip via website terintegritas, pemesanan lewat website, bukan via DM atau chat, terus yang bikin prosesnya lebih cepat, transparan, sama terpercaya. Lalu yang kedua itu di smart text dan shipping calculator. Fitur otomatis menghitung pajak dan ongkir sebelum check out. Terus bikin pelanggannya tahu total keseluruhan dari awal waktu mereka mau check out. Terus buat yang ketiganya just tip group order. Fitur pemesanan gabungan ke satu negara agar ongkir dan pajak lebih hemat. Cocok buat mahasiswa dan pekerja. Lalu alasan kami memilih 3 itu yaitu dikarenakan dipilih karena saling melengkapi dan paling relevan dengan kebutuhan pengguna. Platform just tip integrasi membuat proses pemesanan lebih cepat, transparan, dan profesional. Lalu smart text kalkulator memberi kejelasan biaya sejak awal agar pelanggan tahu total harga tanpa kejutan. Lalu sementara just tip group order menghadirkan konsep unik dan hemat dengan menggabungkan pesanan beberapa pengguna, cocok untuk mahasiswa dan pekerja. Sudah. Baik, dari rekan-rekan yang lain apakah ada yang mau ditambahkan atau saran dan lainnya? Mungkin kalau tidak ada bisa kita lanjut ke aktivitas 3.3 itu yang digarap oleh Raida dan Nisrin. Baik, terima kasih Mutia. Untuk selanjutnya di modul 3.3 itu kita bikin desain solusi buat permasalahan bisnis Skylux. Nah, buat solusinya itu, jadi kita bisa bikin marketplace berbasis website dan menggunakan Instagram, TikTok, LinkedIn sebagai platform pendukung untuk promosi, penjualan, dan interaksi dengan konsumen.
Terus juga ada teknologi atau metodologi inti yang digunakan untuk membangun solusi, itu kita bisa pakai platform marketplace Justip yang dibangun menggunakan Wix. Nah, Wix itu adalah platform untuk membuat website dengan mudah tanpa perlu kemampuan coding. Jadi kita bisa buat situs pribadi, blog, atau online hanya dengan drag and drop melalui Midtrans dan juga PayPal. Nah, Midtrans dan PayPal ini adalah layanan pembayaran online yang memudahkan bisnis menerima berbagai metode pembayaran secara aman. Terus, untuk fitur utama dari platform Justip ini tuh kita bakal nambahin daftar produk internasional, estimasi biaya transparan, pelacakan pesanan real time, integrasi pembayaran aman, seperti Midtrans dan juga PayPal. Terus juga ada dukungan multibahasa otomatis, sistem ulasan dan garansi barang sesuai pesanan, sama integrasi promosi melalui Instagram, TikTok dan juga LinkedIn. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nisrina. Ya baik, selanjutnya apa yang unik dan istimewa dari solusi yang kita pilih ini? Jadi yang bikin solusi kita unik itu ada di sistem group order yang berbasis batch, yang maksudnya tuh ada beberapa orang bisa gabung dalam satu pengiriman besar biar ongkir dan pajaknya bisa dibagi rata, jadi lebih hemat dan adil. Nah, tiap batch ini juga punya dashboard real time yang bisa nunjukin status paket kita, estimasi biaya, sama posisi barang dari luar negeri sudah sampai mananya. Selain itu, pengguna di satu grup juga bisa saling ngobrol atau kasih rekomendasi produk. Jadi gak cuma sekedar just tip juga, tapi ada sisi sosialnya juga. Nah intinya, konsep kita ini ngegabungin transparansi dan juga efisiensi. Selanjutnya, apa yang dilakukan usaha kita ini bikin platform Just Tip berbasis website dan media sosial yang hubungin pembeli di Indonesia sama produk luar negeri dengan cara yang aman, transparan, dan juga efisien. Sistemnya pakai grup order berbasis batch tadi, jadi pengguna bisa barengan belanja barang luar negeri dengan biaya yang lebih hemat. Sudah. Oke, Hmm, baik. untuk selanjutnya, di sini juga tuh kita ada desain atau gambarnya dari rincian Skylux. Nah, tapi untuk unggahan gambar dengan tema tim ini kita belum sempat foto ya, jadi mungkin untuk fotonya kita bisa ketemu nanti di hari Senin. Nah, terus di sini juga ada unggahan gambar tentang industri yang kita geluti. Kita kan Justipnya ke berbagai negara di Asia ya, salah satu kurang lebih di sini ada Cina, ada Korea sama Jepang gitu. Nah, terus ini juga ada masalah yang kita lagi selesaiin itu tentang orang-orang yang mau Justip tapi mereka bingung terus gimana. Nah, terus di sini juga ada gambar target pelanggan kita. Sama di sini ada gambar abstrak dari kesimpulan atau dari keseluruhan bisnis kita. Nah, sebelum berlanjut ke modul berikutnya itu, aku mau nanya dulu. Kan kita tuh di bisnis ini ngegarap website juga. Nah, jadi kalau misalnya nih ya, nanti ada barang yang hindran atau barang yang udah di DP ini sama customer, tapi mereka tuh gak ngelunasin barang itu. Nah, kita mau ngejual barang itu di e-commerce lain, misalnya kayak di Shopee, di Tokped, atau kita mau ngejualin barang itu di website kita sendiri, di website Skylux-nya. Menurut Kalau kalian gimana? mending di website kita sendiri aja sih. Tapi Berarti kita nanti tuh perlu di websitenya, gimana? ya kita bisa di website tapi dengan pemasaran yang lebih gitu. Atau enggak gini, kan di website kita kan dibagi beberapa grup ya, ada grupnya. Nah, kita bisa tawarin ke si orang-orang di grup dulu. Kalau misalkan di grup ada yang minat, nah baru kita bisa
transfer ke platform lain gitu. Menurut aku, berarti menurut saya. si e-commerce itu tetap kita adain aja gitu buat jaga-jaga. Kita Ya, daftar aja buat gitu misalnya ke Shopee atau ke Tokped gitu. ya buat alternatif kita. Ya. Oke. Sip. Oke. Boleh di next nanti. Oke, kita next ke aktivitas 3.4 itu digarap sama Reva dan Revalin. Baik, terima kasih Mutia. Jadi di sini saya akan menjelaskan inti dari 3.4 ini. Ide dari masalah kita ini adalah platform just tip berbasis website. Lain itu memudahkan pengguna membeli barang dari luar negeri secara aman, transparan, dan juga pastinya efisien. Nah, untuk di websitenya, pengguna cukup pilih aja negaranya, lalu gabung batch just tip, input barang, dan lihat estimasi biayanya. Lalu membayar, dan juga saat pengiriman, pengguna bisa memantau pesanan secara real time hingga barangnya diterima oleh pengguna. Lalu, dari sisi manfaat, ada manfaat fungsional. Nah, di sini tuh manfaat yang bisa dirasakan penggunanya langsung. Jadi pengguna tuh bisa belanja lintas negara secara mudah, tahu juga biaya pastinya, dan juga bisa lacak pesanan secara real time. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Revalina. Baik, selanjutnya dari sisi manfaat emosional, ini lebih ke perasaan pengguna saat menggunakan aplikasi atau website kita. Misalnya, pengguna akan merasa tenang, senang, dan puas karena prosesnya aman, transparan, dan semuanya bisa dipantau dengan jelas. Lalu, dari sisi manfaat sosial, ini lebih ke hubungan komunitas, hubungan antar komunitas. Melalui platform ini, pengguna dan just tipper bisa membangun kepercayaan, menjaga keamanan transaksi, serta mempererat hubungan komunitas pembeli dan just tipper di Asia. Secara lebih luas lagi, seluruh solusi ini juga mendukung UMKM just tip untuk berkembang, meningkatkan kepercayaan dalam transaksi online, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital di masyarakat. Sudah, Meti? Oke, nanti mungkin jika ada pertanyaan bisa di akhir. Sekarang kita lanjut ke aktivitas 4.1 yang digarap Rizky dan saya sendiri. Kebetulan Rizky lagi dalam perjalanan dan tidak bisa untuk yang pertama ini daftar pesaing langsung yang ada di Indonesia. Ini seperti solusi serupa. Itu ada Just Tip Korea ID, Just Tip Japan Official, USA Just Tip Shop, titip luar negeri, dan Just Tip ID forward di Sumi. Nah, di sini juga ada daftar pesaing langsung secara global. Itu ada Cipito, Myuse, Stakery, Big in Japan, sama Kimol 24. Nah, terus di sini ada daftar pesaing tidak langsung yang ada di Indonesia, yang dimana mereka tidak menawarkan solusi yang identik, tapi memenuhi kebutuhan yang sama. Nah, di sini ada Zalora, Shopee, Blibli, Lazada, dan JDID. Juga di sini kita mencantumkan pesaing tidak langsung secara global. Itu ada Amazon Global, eBay Global Shipping Program. Juga ada AliExpress, Alibaba, Temu, Etsy, dan Farfetch. Nah, di sini salah satu tujuan kita memahami pesaing langsung dan tidak langsung, ini salah satunya untuk memahami posisi pasar, yang kedua untuk membuat strategi yang difference, yang ketiga untuk mengantisipasi perubahan tren dan ancaman, yang keempat untuk menemukan strategi dan promosi, dan yang kelima itu untuk membangun kolaborasi dan inovasi.
Baik, mungkin segitu dari saya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Mau izin masuk, Muti. Ya, tidak. Nah, ini kalau yang buat daftar pesaing tidak langsungnya yang ada di Indonesia, itu kan ada Zara, Shopee, Blibli, Lazada, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau apa setahu aku, ini kan mereka platformnya e-commerce ya jatuhnya buat ngejualin barang-barang secara online. Nah, kalau jasa kita itu kan lebih ke just tip-nya gitu. Jadi, kayaknya ini gak terlalu relevan sama si jasa titip kita di pesaing tidak langsungnya gitu. Terus sama yang pesaing tidak langsung di Indonesia. Nah, kalau yang pesaing tidak langsung di globalnya kan di sini ada Amazon ya. Nah, kalau Amazon dia emang mirip juga sama kayak Shopee, tapi dia skalanya lebih luas gitu. Terus juga kan mereka sampai ngejualin cloud buat bisnis-bisnis. Jadi ini juga kayaknya kurang relevan sama just tip kita gitu. Jadi kalau dari aku mah sih kayaknya kita harus diskusi lebih lanjut gitu. Kalau buat daftar pesaing tidak langsungnya nih yang ada di Indonesia, yang masih UMKM juga gitu sama kayak kita itu kira-kira siapa gitu. Bisnis apa, Oh, maksudnya gitu. Bener, biar cangkupannya nggak terlalu luas ya. Soalnya kalau kita dibandingin sama perusahaan yang benar-benar udah pada tahu udah mendunia, itu kurang relevan sih. Mungkin nanti bisa saya ralat lagi dan diskusi sama rekan-rekan sekalian. Oke, mungkin sekarang lanjut ke aktivitas 4.2 itu yang digarap oleh Patur sama Karisa. Baik, terima kasih kepada Mutia. Selamat sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil analisis makro terkait bisnis just tip barang dari luar negeri dengan fokus pada sektor yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Yang pertama, dari sisi sektor ekonomi, tren yang terjadi saat ini mendukung bisnis just tip pertumbuhan ekonomi global yang stabil serta meningkatnya daya beli masyarakat membuat permintaan terhadap produk luar negeri semakin tinggi. Hal ini membuat peluang besar bagi pelaku usaha just tip untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan barang-barang impor. Selanjutnya dari sektor teknologi, kemajuan digitalisasi membawa dampak yang sangat positif. Adanya platform e-commerce global, sistem pembayaran lintas negara, serta pelayanan logistik modern membuat proses pembelian dan pengiriman barang menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Teknologi ini menjadi pendorong utama pertumbuhan industri just tip. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Karisa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tren yang kurang menguntungkan dalam bisnis just tip, terutama dari sektor legal dan teknologi. Di sisi lain, terdapat pula tren yang tidak menguntungkan, terutama dari sektor legal dan teknologi. Dari aspek legal atau regulasi, pemerintah memberlakukan aturan bea cukai dan pajak impor yang ketat, seperti EPMK nomor 199 tahun 2019. Aturan ini membatasi nilai barang bebas pajak dan memperketat pengawasan barang impor, sehingga dapat menurunkan keuntungan pelaku just tip. Kemudian dari sisi teknologi, meskipun banyak manfaat, perkembangan teknologi juga memunculkan tantangan baru, munculnya platform seperti Shopee Global, Amazon, dan TikTok Shop, memungkinkan konsumen membeli produk luar negeri secara langsung tanpa perlu menggunakan jasa titip. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi keberlangsungan model bisnis just tip tradisional. Sebagai kesimpulan, secara umum, sektor ekonomi dan teknologi memberikan peluang besar bagi bisnis just tip untuk berkembang. Namun pelaku usaha perlu beradaptasi terhadap regulasi yang berlaku dan persaingan teknologi agar mampu bertahan dan bersaing di pasar yang semakin modern dan kompetitif. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Ada yang mau didiskusikan dulu atau lanjut saja? Mungkin kita lanjut saja ke aktivitas 4.3 itu yang digarap oleh Wildan.
Baik, terima kasih Mutia telah memberikan kesempatan untuk memaparkan analisis ukuran peluang tentang modul 4.3. Ada 3 poin di sini. Yang pertama ada perkiraan ukuran total peluang pasar untuk startup Just Tip. Untuk bisnis ini yang bergerak di sektor e-commerce lintas negara, nilai pasar globalnya diperkirakan mencapai sekitar USD 477 miliar pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa peluangnya sangat besar, terutama karena banyak orang ingin membeli barang dari luar negeri yang tidak tersedia atau lebih mahal di negara mereka. Poin yang kedua, tingkat pertumbuhan industri Just Tip. Industri Just Tip termasuk bagian dari e-commerce internasional dan saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Dari data yang ada, pertumbuhan pasar ini diperkirakan mencapai 17,4% per tahun selama periode 2024 hingga 2034. Artinya setiap tahun nilainya terus bertambah dengan cukup signifikan. Pertumbuhan ini dipicu oleh makin banyak pengguna internet, meningkatkan minat kinerja online, dan keinginan konsumen untuk membeli produk dari luar negeri dengan cara yang lebih mudah dan praktis. Dan ada poin yang terakhir, sumber informasi. Informasi ini dan data di atas saya dapatkan dari laporan Merchandise Research tahun 2024 yang merupakan salah satu sumber riset terpercaya dalam memantau tren dan perkembangan berbagai industri termasuk e-commerce global. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua karena sudah memaparkan garapannya masing-masing. Sekarang mungkin ke sesi diskusi dulu sebelum kita mengakhiri rapat kali ini. Sebelumnya dari saya ingin bertanya tentang apakah fokus kita hanya ke negara Asia atau bisa saja nanti cakupannya lebih luas ke negara lain? Mungkin itu di aktivitas 3.3 ya. Ini kayaknya lebih ke di aktivitas ini deh. 3.2. Saya kalau 3.3 ini desain solusinya. Oke, berarti 3.2. Soalnya biar kita bisa mempersiapkan gitu. Kalau dari saya ya, kayaknya untuk rintisan, karena kita masih baru, cakupannya di Asia dulu aja, Asia Tenggara, atau ya pokoknya negara Asia. Nah kalau negara, masuk ke Eropa gitu kan, berarti kita harus lebih riset lebih dalam lagi pasarnya gimana. Terus juga barang-barangnya yang lagi ngetren di sana juga apa. Oke, terima kasih. Ada kalau dari Tiara atau Aska. Dari saya sih cukup. Baik, silakan buat rekan-rekan yang lain bisa ada yang masih belum dipahami atau ada mau ditanyakan. Dan masuk lagi. Iya, nggak apa-apa. Kita sesi diskusi aja di sini. Kalau dari aku sih yang tadi, yang analisis pesaing yang tidak langsung itu loh. Oh iya. Aku boleh lihat lagi ke aktivitas 4.1-nya nggak? Bentar. Barangkali teman-teman ada yang tahu nih daftar persaingan tidak langsung di Indonesia yang sejenis Skylux atau Just Tip. Itu apa aja gitu? Iya, mungkin boleh dibantu karena soalnya saya memahaminya tuh ini solusinya tuh maksudnya tuh kayak
mereka tuh berbeda tapi memenuhi kebutuhan yang sama gitu. Jadi yang saya pikirin tuh itu, dan ternyata nggak masuk ya tidak. Iya sih, kurang karena ini lebih ke mereka berarti ada yang PO juga ya kalau di e-commerce sebenarnya, tapi nggak fokus ke just tip gitu. Oh, benar. Mungkin karena masih bisa dibilang sedikit ya Dida, makanya jarang gitu menemukan pesaing just tip yang secara tidak langsung. Tapi sebenarnya di sini tuh perbedaan yang paling menonjolnya, paling besarnya gitu dan dari pesaing langsung sama pesaing tidak langsung tuh apa sih? Gimana Dida, maaf? Jadi perbedaan besar antara pesaing langsung sama tidak langsung tuh maksudnya gimana? Secara garis besar mah kalau pesaing langsung tuh mereka tuh menawarkan solusi yang benar-benar serupa gitu. Nah, kalau pesaing tidak langsung tuh mereka tuh tidak menawarkan solusi yang identik tapi memenuhi kebutuhan yang sama. Nah, mungkin di sini ada salah satu ini fitur just tip. Mungkin ini sama nggak sih? Kalau kayak Bistip gitu. Atau mungkin ini lebih ke ada yang lebih ke individu dan komunitas. Misalnya ini just tip melalui platform Instagram, TikTok, atau Facebook. Itu gimana sih? Oh, Koli ya. Maaf tadi nggak di-mute, sorry. Nah, kalau misal di platform, maksudnya kayak di platform Instagram, TikTok, Facebook kan suka ada ya UMKM yang secara tidak langsung menawarkan just tip gitu. Nah, itu termasuk atau enggak gitu? Karena itu kayak garis besar gitu, apalagi Facebook benar-benar jangkauannya luas banget. Apakah masuk atau tidak? Menurut pendapat kalian? Kayaknya itu lebih ke media promosinya nggak sih? Kalau medsos, tapi di kayak apa sih kayak Instagram sama TikTok juga kan mereka nyediain keranjangnya juga ya sekarang mah. Iya, Terus Shopee juga udah mulai ada affiliate-nya juga. Jadi kayaknya itu lebih ke media promosinya deh berarti. iya. Apa ya? Aku bingung. Siapa tahu ada yang mau Sama ngasih. mungkin dari Tiara, dari Aska atau yang lain yang pernah just tip tuh ada ide nggak? Atau ada Maaf, tahu Ibu, gitu bisa misalnya diulang aja ya? Tadi gimana? Ada apa? Ini mungkin tentang pesaing tidak langsungnya yang aku belum pahami gitu. Pesaing tidak langsungnya itu yang ada apa? Karena yang aku tahu itu kayak Shopee, Lazada dan lain-lain. Sebentar. Kalau pesaing tidak langsung tuh, setahu aku mah kayak bentar. Aska, Ya, kamu tahu pesaing tidak langsung yang pernah dilihat gak? Langsung jauh-jauh pakai artis, sejauh ini mah enggak sih, nggak ada. soalnya tidak langsung tuh jarang sih menurut Cuma. berarti tuh rata-rata mereka tuh setipe ya jenis jasanya gitu sama fitur yang ditawarin ke konsumennya. Iya setipe, soalnya kan justipan itu kan tergantung lagi high demand apa kan. Kadang orang-orang tiba-tiba jadi justiper gitu kan. Kebetulan di luar negeri kayak gitu.
lagi hype apa kayak gitu. Contohnya kayak apa ya? Bubu kemarin mungkin kayak gitu di Jepang kan misalnya ada edition special edition yang kayak gitu. Terus mereka kayak bondong-bondong jadi jet skipper di situ. Nggak tahu sih kayak gitu ya. Jadi ini buat daftar pesaing tidak langsungnya lebih baik gimana? Soalnya harus diisi, wajib diisi. Nah, Dida, kalau aku tadi search lagi tuh pesaing tidak langsungnya ya itu tuh bisa kita masukin karena kalau dibilang nggak ada tuh bisa dibilang nggak ada dalam skala kecilnya gitu. Yang aku pahami gitu ya. Nah, ya itu toko pre-order lokal skala besarnya yang ada kayak e-commerce itu. Oh, oke. Mungkin kita bisa nanyain ke Bapak nanti gimana ya. Iya ya. Tapi Soalnya nggak terlalu paham. tapi kalau tidak langsung tuh pesaing lebih besar dari kita bukan sih? Iya kayaknya gitu deh. Dia nggak sih? Kayaknya yang Amazon, era gitu. kayak Tapi Amazon. memenuhi Istilahnya Amazon yang kan platform gede. Terus yang tidak langsung tuh kayak gitu. kayaknya kalau dibilang masuk itu lumayan masuk kalau untuk alasannya gitu. Karena ya itu mereka memenuhi kebutuhan yang sama dengan justipnya kita tapi nggak secara langsung. Ini malah Kayak tambah lebih ke global karena kita kan istilahnya kalau kita Asia. iya. Amazon karena udah skalanya besar kan. Oke. Berarti Shopee itu nggak secara global ya? Shopee Lazada hanya Asia doang kayaknya. Indonesia. Seperti ini ya Indonesia kalau Shopee. Shopee itu Thailand ada. Thailand ada. Ya ada. Ya, sekarang mah kayaknya udah masuk ke Asia deh. Shopee. Ya, Shopee mah Asia deh. Malaysia juga ada. Itu kalau nggak salah Asia deh Shopee mah. Ya Shopee, terus Lazada yang gitu-gitu udah masuk ke Asia. Tokped. Berarti bisa jadi salah satu alasan gitu kenapa kita masukin Shopee juga. Ya sih mungkin. Kalau nggak salah Tokped punya Indonesia kan? Dimasukin juga jangan ke Tokped. Tokped bisa sih jadiin ini soalnya kan apa jangan ya karena bukan Asia karena Indonesia doang. Tokped. Kayaknya kalau Tokopedia mah belum deh kalau sampai ke Asia mah cuma di Indonesia doang. Baru Indonesia doang deh. Kayaknya ya. Iya, Shopee, Amazon. Soalnya Gitu deh. belum pernah ngeliat gitu iklan si Tokped di misalkan di Thailand gitu. Tapi kalau misalkan si Shopee gitu mah udah sering. Oke, jadi rekan-rekan gimana? Mungkin itu dari yang bisa saya isi dulu. Nanti selebihnya nanti pas pertemuan sama Bapak, coba saya tanyakan. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, tidak. Izin bertanya boleh nggak? Ya boleh. Mungkin tadi ngedengar sisi sosial startup yang kita garap ini yang dipaparin sama Nisrin itu sisi sosial yang seperti apa sih yang kita coba bangun gitu? Soalnya takutnya nanti ditanyanya dampaknya apa gitu ya sisi sosial dari
Mungkin ini deh. Jadi dari sisi sosialnya tuh kan kita sambil ngebantuin juga si UMKM yang ada di luar juga nggak sih? Kayak ngedongkrak umur mereka. Jadi kita jalin kerjasama antara UMKM luar sama ini kita juga bisa kolaborasi sama apa ya, kayak orang-orang yang nyediain atau bukan ngejualin juga. Ya benar-benar mereka yang ngejualin barang-barang luar tapi gak bisa masarinnya gitu. Ada kemungkinan nggak misalnya kita jual barang lokal kita ke negara luar, kayak saling memberdayakan gitu UMKM lokal dan UMKM yang ada di luar. Kalau itu berarti beda lagi, nggak just tip. Segmennya jadi beda nggak sih kalau kita Ya. ini? Tapi bisa aja sih itu kalau misalnya skala bisnis kitanya udah gede, jadi paling kayak diversifikasi lagi gitu loh. Diversifikasinya kita membantu untuk memberdayakan produk UMKM lokal biar bisa dikenal ke luar. Oke, terima kasih. Ini salah satu ide yang bagus juga. Ya itu tuh bagus Oke, sih. mungkin dari aku segitu. Dari yang lainnya boleh rekan-rekan sekalian sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini. Jika tidak, boleh kita tutup. Ya kalau dari saya udah cukup Putih. Dari yang lainnya? Oke. Yang lainnya boleh untuk terakhir. Dari saya juga sudah cukup. Baik. Berarti semuanya sudah cukup? Bisa kita tutup? Bisa. Udah cukup. Oke. Udah Muti. Cukup. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat rekan-rekan sekalian udah menyempatkan waktu untuk berdiskusi, brainstorming tugas mata kuliah perencanaan bisnis rintisan startup yang kita garap sekarang itu PT Skylux. Semoga berhasil. Oke, good luck semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Fatur sudah datang.